Putriku lulusan universitas ternama, hasil kerjanya bagus. Aku hamil. Tapi kita baru hari ini bertemu. Jadi, kamu keberatan? Omong kosong! Sebelum kencan buta katanya masih perawan. Ternyata barang bekas. Mahar pun minta 600 juta. Satu keluarga gila semua. Jangan pergi! Tania, kamu bicara apa? Kamu tahu kan uang mahar ini untuk membeli rumah kakakmu? Aku memang hamil. Kamu tidur dengan siapa? Layanan kamar. Tolong aku. Kumohon. Tolong aku. Dengan begini, aku jadi nggak usah nikah kan? Aku tanya padamu, siapa pria itu? Suruh dia bayar maharnya. Aku nggak tahu siapa dia. Tapi kabar kehamilan ini sudah menyebar. Kedepannya, jangan harap aku bernilai tinggi. Anak sialan, pergi sana. Mulai sekarang, jangan pulang lagi. Sayang, terima kasih sudah bantu ibu lepas dari kekangan keluarga ini. Ibu sambut kehadiranmu. Didi, tunggu ibu di sana dulu ya. Ibu mau bicara dengan bibi pemilik rumah. Baiklah, Bu. Hei, Tania. Sebenarnya kamu ini kenapa? Sewa sudah menunggak seminggu, padahal cuma 4 juta. Kapan mau bayar? Kakak, itu desainku belum dibayar oleh klien. Begitu uangnya masuk, akan langsung aku transfer. Kalau begitu 3 hari. Kalau masih belum bayar, rumah ini aku ambil lagi. Aku sewakan rumah ini bukan untuk amal. Paman mau beli balon nggak? Terima kasih, Dik. Paman nggak mau. Ayah, kita tunggu sebentar. Revan sebentar lagi datang. Sekarang ayah sudah nggak peduli padanya. Orang-orang di luar bilang, dia sudah mandul. Kamu juga nggak peduli. Keluarga kita sudah 10 generasi punya putra tunggal. Kamu sebagai ayahnya, nggak bisa mengawasi dia. Ayah juga kan sudah tahu. Bahkan sejak kecil Revan itu pelihara kucing pun maunya jantan. Aku harus carikan istri dari mana untuk dapat cucu. Aku sampai curiga jangan-jangan dia nggak suka perempuan. Apa kamu bilang? Omong kosong. Kamu ini bicara apa? Buddha, berkati kami. Buddha, berkati cucu kami. Tolong, segera beri aku cicit laki-laki yang sehat dan gemuk. Berdoa ke patung itu nggak akan terkabul. Itu patung Buddha luar negeri. Revan belikan itu cuma untuk menyenangkan ayah. Hah? Patung Buddha luar negeri? Kakek mau beli balon nggak? Anak ini wajahnya mirip sekali dengan Revan saat kecil. Apa patung Buddha luar negeri ini manjur? Revan, cepat lihat anakmu. Aku punya cicit sekarang. Kakek, sembarangan tarik anak orang di jalan lalu bilang anakku. Ada-ada saja. Hei, keturunan keluarga Wijaya. Semua punya tai lalat di lengan kiri. Benar. Nggak mungkin salah. Anak ini pasti keturunan keluarga kita. Keluarga Wijaya punya penerus. Ya ampun, apa mereka penculik anak? Apa itu di sana? Hah?
Cicitku! Jangan buat keributan. Untung aku sigap mencabut sehelai rambut anak itu. Cepat bawa ke rumah sakit untuk tes DNA. Kakek, aku ada urusan bisnis. Aku nggak bisa terus di sini. Dasar bocah tengik. Apa yang lebih penting dari cicitku? Tunggu saja di sini. Hasilnya sudah keluar. Hah? Hasilnya sudah keluar? Biar aku lihat. Aku duluan. Benar-benar anakku. Jangan-jangan wanita yang dulu itu. Ternyata memang benar cicitku. Aku meremehkanmu. Diam-diam bisa buat kejutan begini. Kenapa masih bengong? Cepat ke taman. Kamu cari lagi cicitku. Keluarga Wijaya sudah 10 generasi cuma punya 1 garis keturunan. Halo, mau beli balon? Enggak. usah. Ibu, Didi? Didi, kamu lapar ya? ibu, aku bawa bakpao. Ibu, cium baunya saja bisa kenyang. Didi, nanti setelah gajian, ibu ajak kamu makan enak. Ibu, bakpao saja sudah enak banget. Berpencar semuanya. Baik. Ibu, Maaf, salah orang. Pak Revan, belum ditemukan. Teruslah mencari. Meski harus menggali tanah, aku harus temukan anakku. Baik. Pak Revan, rapat Dewan Direksi Tahunan akan dimulai sejam lagi. Anda nggak boleh absen. Aku kembali ke kantor. Kalian teruslah mencari. Baik. Sekarang aku cuma punya beberapa ratus ribu. Sewa rumah saja nggak bisa. Grup Wijaya menunggak bayar desainku setahun penuh. Sampai kapan baru akan dibayar? Pesanan antar makanan baru. Waktunya antar makanan. Pesanan dari grup Wijaya. Berarti aku bisa tagih biaya desain ke Pak Burhan. Didi, ayo kita antar makanan dulu. asik. Ayo. Didi, ibu masuk dulu antar makanan. Kamu tunggu di sini baik-baik ya, oke? Ibu tenang saja, aku nggak akan berkeliaran. Anak pintar, ayo. Pak Satpam, aku mau antar makanan. Boleh minta tolong jaga anakku sebentar? Habis antar, langsung kembali. Ini grup Wijaya. Nggak sembarang orang bisa masuk. Terima kasih banyak. Wah, tempat ini megah sekali. Kalau aku besar nanti bisa bekerja di sini, ibu pasti nggak perlu capek-capek lagi. Grup Wijaya berisi orang-orang hebat. Anak kecil sepertimu berani sekali bermimpi. Pak Revan datang. Nak, cepat minggir sana. Aduh, wah, banyak sekali mobilnya. Pasti enak kalau aku punya satu. Ibu nggak perlu antar makanan, panas-panasan dan kehujanan lagi. Bukankah ini Tania? Bu Nadia, Nadia, kalian saling kenal? Dia itu putri pembantu di rumah kami.
Sejak kecil tumbuh di ruang bawah tanah rumah kami. Dulu ibuku bahkan memuji bakat desainmu lebih bagus dari aku. Nggak sangka sekarang kamu sampai jadi kurir makanan. Kamu cuma kurir makanan, mana pantas naik lift? Gunakan tangga. Aku mau ke lantai 19. Lagi pula grup Wijaya gak pernah buat aturan kalau kurir makanan dilarang naik lift kan? Bau keringatmu ini menusuk sekali. Lagi pula, gaya hidupmu itu kan sangat liar. Naik lift yang sama denganmu, bisa-bisa kami kena penyakit menjijikan. Kalau nggak mau naik lift yang sama denganku, tunggu saja lift berikutnya. Kamu pikir pantas memerintahku? Bu Nadia, kita sudah lama gak bertemu. Kenapa masih saja menyasarku? Cuma gara-gara dulu Bu Ratna pernah muji aku sekali. Aku cuma mengatakan yang sebenarnya ya. Bukankah kamu melahirkan anak haram dari laki-laki nggak jelas itu? Sudah kubilang, Didi bukan anak haram. Bahkan ayah dari anakmu sendiri saja kamu nggak tahu. Kalau bukan anak haram lalu apa? Pergi! Wanita ini. Aroma wanita ini kenapa familiar sekali? Tania, apa-apaan kamu? Maaf, aku... Kamu cuma kurir beraninya menabrak Kak Revan. Sampai bajunya jadi kotor gitu, apa kamu mampu ganti rugi? Gak ada profesi yang rendah atau tinggi. Jangan lupa, kakekmu dulu memulai dari memulung rongsokan juga. Kak Revan, jangan sampai kamu tertipu dengan tampang yang menyedihkan. Dia punya anak di luar nikah, dia pandai menggoda laki-laki. Aku gak tertarik sama kehidupan pribadi orang lain. Kamu gak ada kerjaan ya? Kenapa santai di sini? Terima kasih. Bukan masalah. Pak Revan, dasi Anda. Pasti nggak sengaja kena sesuatu di jalan. Acaranya sudah mau mulai, sudah nggak sempat ganti. Aku bisa bantu? Menunduklah sedikit. Kebetulan warna jasmu senada dengan syalku. Terima kasih. Maaf, di rumah aku terbiasa merapikan baju anakku. Jadi aku refleks menepukmu. Gak apa-apa. Kamu masih muda tapi sudah punya anak? Iya, anakku sudah 5 tahun. 5 tahun? Kalau dihitung-hitung, anakku juga 5 tahun. Didi, ibu di sini. Pesanan Anda akan lewat batas waktu. Maaf, aku pergi dulu. Jadi ibu tunggal memang berat. Anaknya juga pasti kasihan. Anakku itu sangat manis. Entah bagaimana hidupnya. Tingkatkan pencarian di seluruh kota. Temukan anakku secepatnya. Ini pesanan Anda. Untung gak telat. Mana Pak Burhan? Pak Burhan? Ania, kenapa kesini? Proyek yang Anda beri kepadaku waktu itu sudah setahun. Kapan kira-kira biaya desainnya bisa dibayar padaku? Oh, kamu kesini minta bayaran. Soal itu... Pak Burhan, Grup Wijaya itu perusahaan terbuka kan? Anda pasti nggak mau ada skandal gagal bayar ke pihak mitra, iya kan? Siapa bilang nggak mau bayar? Aku cuma terlalu sibuk sampai lupa. Begini saja, aku buru-buru mau rapat. Besok sore, aku akan bertemu klien di Hotel Samara. Temui aku di sana. Nanti aku bayar. Baik. Terima kasih Pak Burhan.
Tania, nggak sangka kamu tetap masuk ke dunia desain. Hotel Samara. Aku pasti akan membuatmu nggak bisa bertahan di dunia desain. Didi, Ibu, panas nggak? ibu capek nggak mau minum? Biar aku pijat punggung ibu. Apa itu? Katanya Pak Revan sudah punya anak. Sekarang lagi cari putranya ke penjuru kota. Ya ampun, benar-benar lahir dengan sendok emas. Cepat lihat, ada foto tuan kecil di layar besar itu. Buram sekali. Siapa yang bisa kenali? Iya, sayang sekali. Kalau saja kita bisa bantu mereka temukan tuan kecil itu, ibu bisa dapat 20 miliar, nggak akan capek-capek lagi. Iya benar. Juga nggak perlu minta-minta ke Pak Burhan lagi. Ibu, Pak Burhan sudah kasih uang ke ibu. Iya, Pak Burhan bilang besok pasti dikasih. Habis bayar uang sewa besok, ibu langsung ajak kamu makan enak. Mau? Mau? Ayo. Pak Wira, ini perjanjian pengalihan saham atas nama Anda. Asal tuan kecil ditemukan dan cap jempol di sini, perjanjiannya langsung berlaku. Bagus. Lakukan saja begitu. Nanti cicitku pasti jadi yang paling dekat denganku. Ayah terlalu memanjakan anak-anak. Kamu tahu apa? Dia itu harapan utama keluarga Wijaya. Kalau bukan dia, aku beri ke siapa lagi? Pak Glenn, sesuai perintah Anda, perjanjian pengalihan kapal pesiar dan villa atas nama Anda, termasuk jet pribadi, semua sudah siap. Sekarang tinggal tunggu tuan kecil kembali. Oke. Bagus ya, beraninya kamu bersaing denganku. Ayah. Aku suruh kamu bersaing. Ayah. Aku suruh kamu bersaing. Mau bersaing kan? Revan, kamu sudah temukan cucuku belum? Belum. Aduh, cucu sulungku sayang, kamu bisa lebih serius enggak? Hah, percuma bicara denganmu. Ayo, kita berangkat. Mau kemana? Menunggu di tempat, siapa tahu muncul. Kita ke taman, menunggu cicitku di sana. Ayo. Pak Revan, ada kabar soal tuan kecil. Di mana? 10 menit lalu seseorang bilang tuan kecil terlihat di Hotel Samara. Siapkan mobil. Kita berangkat sekarang. Pak Burhan? Tania, kamu sudah datang. Halo, Paman Burhan. Aku minta kamu datang, kenapa bawa anak juga? Anda juga nggak bilang nggak boleh bawa anak. Begini Pak, soal uang itu, kira-kira kapan Anda bisa bayar? Kami sangat membutuhkan uang sekarang. Proses pembayaran perusahaan besar itu memang lambat. Kalau kamu mau cepat, suruh anakmu tunggu di sana dulu. Kita ngobrol berdua. Anda mau apa? Kenapa kamu menghindar? Bukannya kamu butuh uang. Asal kamu bisa bikin aku senang, uangnya langsung cair besok. Lepaskan, Anda mau apa? Jangan ganggu ibuku. Minggir kamu. Pak, maaf, anak kecil belum mengerti apa-apa. Tolong jangan dianggap serius ya. Baiklah, dia nggak mengerti. Kamu seharusnya mengerti kan? Kalau kamu bisa temani aku hari ini, bukan cuma bayar desainmu. Aku beri 2 kali lipat pun bisa. Anda bilang apa? Saya nggak ngerti. Kami masih ada urusan. Kami pergi dulu. Tania, jangan sok jual mahal. Anda mau apa? Sudah terlanjur Lepaskan datang, aku. ayo ke kamarku sebentar. Minggir kamu, pergi. Lepaskan. Ayo. Suara apa itu? Dari suaranya, sepertinya dari kolam renang. Jangan-jangan tuan kecil sedang berenang. Ayo kita periksa. Sudah terlanjur datang, masuk dulu sebentar. Kamu main di sana dulu. Ibu Siska, coba lihat itu. Kalian sedang apa? Tania, hari ini biar si macan betina Ibu Siska ini yang mengurus dirimu. Sayang, dengar penjelasanku. Penjelasan apa? Tadi aku jelas lihat kamu pegang tangannya. Dasar wanita nggak tahu malu. Pakai baju mencolok, pasti kamu duluan yang goda suamiku. Benar sekali. Dia yang menggodaku. Malah dia yang jebak aku ke sini. Anda nggak tahu malu.
Bu Siska, aku nggak... Tutup mulutmu. Bajumu saja nggak sampai 400.000. Kerjamu cuma menggoda pria kaya. Kalian semua jahat. Jangan ganggu ibuku. Minggir kamu, Didi. Hah? Anak ini agak mirip dengan Pak Burhan ya? Siapa dia? Jangan-jangan kalian sudah punya anak haram. Wanita murahan. Kamu bahkan punya anak haram dengan suamiku. Didi nggak punya hubungan dengan dia. Aku nggak menggoda suamimu. Kalau kamu ada masalah hadapi aku, jangan main tangan ke anak. Baiklah, hari ini kuajar sampai mati. Jangan pukul ibuku. Minggir. Gue akan selamatkan kamu. Pergi, minggir kamu. Cepat kalian tahan dia. Kalian mau apa? Ibu. Didi, lepaskan aku. Bu Siska, anakku nggak ada hubungannya dengan suamimu. Anakku nggak bisa berenang, dia bisa mati tenggelam. Aku mohon padamu. Sayang, anak itu memang gak ada hubungan dengan aku. Jangan sampai ada korban jiwa. Dia jatuh sendiri, kalau tenggelam apa urusannya denganku? Walaupun bukan anakmu. Dia pakai baju seperti itu, jadi tanggung akibatnya. Kalian dengar baik-baik. Tahan dia. Hari ini nggak boleh ada yang selamatkan atau nyawa kalian taruhannya. Ibu. Didi, aku mohon Bu Siska, cepat selamatkan anakku. Kamu jangan pura-pura menyedihkan. Orang sepertimu sudah sering kutemui. Kamu muncul di depan suamiku dengan penampilan begini. Hari ini gagal menggoda, besok pasti coba lagi. Sekarang lihat baik-baik, kan ini pelajaran buatmu. Didi. Habisi aku. Memangnya kamu siapa? Kamu pikir kamu siapa? Didi, lepaskan aku. Siapa ayah anak haram itu? Suruh datang selamatkan. Lepaskan aku. Hentikan! Cari mati!